Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Logitech Pro X Superlight. Ya, ada alasannya ya kenapa si Logitech Pro X Superlight ini tuh dikasih nama Superlight. Ini karena emang bobotnya itu enteng banget, hanya 63 gram, tapi dengan harga yang nggak enteng, yaitu di 2,3 juta. Hah? 2,3 juta? Buat mouse doang? Serius? Iya. Gua ngerti kalau harganya ini emang nggak murah untuk ukuran sebuah mouse ya. Apalagi mouse ini terbilang cukup enteng di 63 gram, yang udah kayak mainan. Dan fiturnya itu dalam tanda kutip cukup basic. Tapi justru ini adalah nilai lebih dari si Logitech Pro X Superlight ini. Beberapa dari kalian juga pasti bingung, ngapain sih beli mouse mahal-mahal, toh dipakainya juga sama aja, cuma buat klik di komputer doang. Nah, ini tuh kalau bisa dibilang ya kayak ngebandingin kenapa sih beli kendaraan mahal dan kendaraan murah. Toh dua-duanya bisa dipakai juga untuk berpindah tempat. Nah, faktor kenyamanan dan fitur yang ditawarkan yang berperan penting di sini. Pertama kali gue pegang mouse ini yang gue rasakan ya itu enteng banget. Bahkan gue hampir mengira ini tuh adalah mouse mainan ya. Apa yang bikin harga mouse ini mahal kok bisa sampai 2,3 juta? Ternyata setelah gue cek ya emang justru entengnya yang jadi nilai jual dari si Logitech Pro X Superlight ini. Khususnya buat para pro player yang mengincar mouse yang enteng, DPI yang tinggi, dan kenyamanan di tangan. Kalau biasanya mouse itu makin banyak fiturnya, makin banyak tombolnya itu makin mahal, bahkan sampai ada yang bisa ditambahin bobotnya. Nah, beda halnya dengan mouse ini. Mengincar pasar pro player, mouse ini tuh lebih cocok digunakan untuk orang yang lebih suka bermain FPS, karena emang fitur yang dimilikinya itu lebih cocok untuk pemain FPS. Dilihat sekilas emang mouse ini terlihat biasa aja ya, hanya ada 5 tombol seperti pada mouse normal. Tapi sebenarnya 5 tombol ini bisa diubah-ubah fungsinya menggunakan software Logitech G Hub. Mouse ini juga bisa diisi dayanya menggunakan port micro USB dan dalam penggunaan gua selama 2 minggu, baterainya tuh berkurang dari 90% ke 83% aja. Mouse ini menggunakan teknologi Lightspeed Wireless Technology dan sensor Hero dengan range DPI dari 100 sampai 25.600 yang bisa diubah melalui software. Panjangnya 125 mm, lebarnya 63,5 mm, dan tingginya ini 40 mm. Secara dimensi mouse ini tuh cukup pas dengan tangan gua yang berukuran kecil. Yes, emang mouse ini tuh nggak banyak tombol, nggak banyak fungsinya juga. Tapi emang mouse ini ditujukan untuk hal-hal yang esensial aja. Tujuannya emang agar bodinya ringan, jadi bagi kalian yang suka main FPS yang sangat kompetitif, mouse ini bisa langsung bergerak dengan sangat cepat dan responsif serta nggak bikin tangan pegel. Untuk koneksinya juga bisa menggunakan Bluetooth integrated atau menggunakan dongle Bluetooth yang bisa disimpan di bagian bawah mouse. Hanya saja emang untuk sebuah mouse canggih yang baru rilis di tahun 2020, penggunaan kabel micro USB ini bisa dibilang sudah sangat outdated ya. Menurut gua akan lebih baik kalau sudah pakai kabel USB Type-C biar lebih universal. Masalah akan terjadi ketika misalnya kalian butuh ngecas mouse ini dengan kabel micro USB tapi lupa bawa kabelnya. Atau bahkan kabelnya udah rusak terus nggak ada kabel micro USB lain di tempat kalian. Dan untuk settingan DPI-nya hanya bisa diubah melalui software Logitech G Hub aja. Lalu gimana kenyamanannya ketika digunakan untuk pemakaian sehari-hari? Buat gua pribadi, ini adalah salah satu mouse ternyaman yang pernah gua pakai ya. Terutama karena keentengan dan kenyamanannya di tangan. Walaupun begitu gue bisa bilang emang mouse ini tuh bukan untuk semua orang karena harganya yang relatif tinggi serta bobotnya yang sangat enteng. Beberapa orang suka mouse yang enteng, beberapa orang suka mouse yang berat, dan ini adalah preferensi pribadi ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ada yang pengen mouse dengan tombol yang banyak dan fitur-fitur yang banyak. Ada yang pengen mouse yang enteng dengan fitur canggih seperti mouse ini. Secara genggaman, mouse ini tuh bisa dibilang setengah claw dan setengah palm ya. Ini karena kalau gue pegang masih ada area yang nggak full kena telapak tangan. Tapi sebagian besar telapak tangan gue tuh udah nempel. Secara preferensi, gue emang tipe pegangannya itu yang palm grip. Kemudian untuk garansinya, Logitech memberikan garansi selama 2 tahun ganti unit baru, yang artinya kalau unit kamu tuh cacat produksi akan diganti baru asalkan ada kwitansi pembeliannya. Lalu gimana sih suara ngeklik-ngekliknya di mouse ini? Kira-kira suaranya tuh seperti ini ya. Terus kita coba yang tombol sampingnya. Terus kita coba ini ya scrollnya. Ya kira-kira seperti itu suaranya ya.
Lalu pertanyaannya, apakah dengan mouse ini bisa jadi makin jago? Ya, tergantung. Kalau emang skillnya noob ya noob aja. Ingat, mouse itu cuma alat, skill yang menentukan. Tapi emang pakai mouse ini tuh rasanya kayak melayang ya, kayak wush, wush gitu, wush.